Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar, kali ini kita belajar lagi mengenai koperasi, terutama koperasi simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi corona. Pasti teman-teman sangat populer di antara teman-teman sekalian bagaimana OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memberikan paket stimulan yang countersiklis atau yang membantu perekonomian kita, yang memberikan kelonggaran kepada nasabahnya, nasabah perbankan terutama untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan ataupun kredit. Dari POJK ini, implementasi di lapangan itu berbeda-beda antar instansi, antar perbankan. Ada yang dia restrukturisasi kemudian hanya membayar mungkin sebagian saja atau bagaimana, itu tergantung dari deal antara nasabah dengan perbankan itu sendiri. Jadi contohnya misalnya kita melakukan bergain antara kita dengan perbankan, misalnya kalau katakanlah angsuran yang awalnya katakanlah 36 juta sama mereka awalnya direstrukturisasi cuman turun menjadi 26 juta katakanlah, kan nggak terlalu dari 36 juta direstrukturisasi menjadi 34 juta, kan itu kayak nggak matters gitu ya. Padahal kan kalau di pandemi corona kayak gini kebanyakan dari anggota BMT sendiri itu juga mengalami gangguan di usahanya gitu kan, sehingga kita melakukan pengajuan kembali bahwa bagaimana kalau ini coba ditata ulang lagi, gimana caranya agar mungkin selama recovery ekonomi 6 bulan ke depan lah, kalau misalnya angsuran ke bank tersebut dikurangin gitu. Oh, akhirnya diatur-atur, jatuhlah dari 36 juta kita hanya mengangsur sebanyak 25-an juta begitu. Nah, sebenarnya restrukturisasi ini bukan berarti kita akan terbebas dari mungkin margin ataupun bagi hasil ataupun apapun dengan perbankan tersebut. Jadi nggak ada ngaruhnya, yang dilakukan hanya dengan merubah jadwalnya. Nah, misalnya seperti ini, katakanlah kita angsuran biasanya itu adalah 16 juta yang terdiri dari pokok pembiayaan dan ini adalah marginnya. Jadi berapa yang kita angsur adalah segini, 16 juta. Kemudian setelah direstrukturisasi dan kita harus selesai kontrak ini sampai 20 Maret 2022. Kemudian setelah direstrukturisasi, maka ini adalah total angsuran kita, terdiri dari ini pokok pembiayaan dan ini adalah marginnya. Jadi kalau kita perhatikan sama, ini juga akan selesai di 20 Maret 2022. Hanya saja ini besaran yang kita bayar tidak lagi 16 juta tetapi 13 juta. Kemudian meningkat lagi, ini diprediksi akan selesai kondisi pandemik ini ya, untuk mengantisipasi 20 April 2021 dan di akhir kita akan sampai angsuran terakhir 54 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan restrukturisasi. Jadi bukan untuk misalnya mungkin bayangan kita, oh ini hanya bayar marginnya aja begitu, enggak, dan ini diperpanjang, enggak ya. Jadi tetap sampai 20 Maret 2022 begitu. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan, kalau sama bank itu angsuran memang ini kelihatannya sama, tetapi mereka bermain di angka sini ya, menggunakan sistem anuitas atau pembayaran bunga yang menurun. Jadi mereka itu mengenakan marginnya besar di awal, semakin kecil di akhir. Sebaliknya kalau pokok itu kecil di awal, kemudian semakin besar di akhir. Sehingga kalau katakanlah kita mau melunasi di tengah jalan, katakanlah di sini, maka sisa marginnya ya cuma sedikit gitu. Jadi mungkin ini agak dilematis kalau kita mau melunasi pembiayaan kita di perbankan. Nah, lalu bagaimana mungkin bagi anggota dari koperasi ataupun BMT yang berbasis simpan pinjam dan pembiayaan syariah, itu mungkin apakah tidak ada kelonggaran gitu ya bagi anggota yang mungkin usahanya terkena dampak pandemi COVID-19 ini? Ya tentu saja kita juga akan melakukan restrukturisasi, dalam arti bagi usaha-usaha yang
sekiranya itu memang sangat terganggu sekali akibat COVID-19 ini, misalnya di sektor pendidikan gitu ya, yang buka bimbel udah nggak bisa lagi ngelesin, terus usaha travel ini yang paling kasihan ya, karena kan nggak bisa lagi kemana-mana begitu. Nah, kita akan memberikan kelonggaran dalam arti kita harus sama-sama saling menyadari bahwa koperasi ini juga punya tanggungan kepada perbankan. Nah, mengenai kelonggaran ini sangat tergantung dari koperasi tersebut, kondisi koperasi tersebut itu sendiri. Kita harus melihat bagaimana komposisi permodalan koperasi, itu sangat penting sekali. Seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri ini berasal dari simpanan pokok, wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman ini dari anggota dalam bentuk tabungan biasanya, kemudian koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat lainnya, serta sumber lain yang sah. Dengan memahami permodalan koperasi yang kita ikutin, itu akan menjadikan kita lebih wise. Kira-kira koperasi kita ini itu didominasi oleh modal sendiri atau modal pinjaman. Kalau modal sendiri itu sangat senang sekali ya. Dalam arti ketika kita sebagai anggota ingin mengajukan kelonggaran, maka probabilitas atau peluang untuk mendapatkan kelonggaran yang seperti kita harapkan dari koperasi mungkin lebih besar. Tetapi kalau katakanlah koperasi tersebut itu modalnya didominasi oleh modal pinjaman, nah itu beda lagi kasusnya. Karena seperti yang saya tunjukkan tadi bahwa POJK itu merestrukturisasi gitu, di salah satu contohnya adalah kasus kita. Itu hanya merestrukturisasi sehingga dari koperasi sendiri masih tetap membayar angsuran kepada perbankan. Apalagi kalau dari koperasi kami ini memang didominasi oleh modal dari non anggota begitu. Harapannya COVID-19 ini segera berlalu sehingga ekonomi kita kembali pulih dan semua elemen masyarakat bisa kembali bekerja dan bisa menjalankan aktivitas ekonomi sosialnya seperti sedia kala, sehingga semua bisa kembali seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, mungkin ini menjadi pelajaran buat saya dan juga teman-teman sekalian bahwa kedepannya kita harus mulai bisa menata lagi keuangan kita untuk bisa lebih saving, karena ternyata ketika kondisi seperti ini tidak ada lagi yang mungkin bisa kita harapkan kecuali dari saving kita gitu. Kecuali buat teman-teman yang bekerja wira swasta itu kerasa sekali, buat yang pegawai juga mungkin kerasa, apalagi sekarang banyak PHK, itu saya turut prihatin atas kondisi ekonomi sekarang. Mudah-mudahan segera pulih dan kita kembali bahagia bersama-sama keluarga kita. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Semoga video ini membantu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman bagaimana peran koperasi di era COVID-19 seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.